ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah azza wa jalla, bi'idznillah ta'ala kita akan lanjutkan kajian kitab Adab Harian Muslim, dan kita akan membahas lanjutan nomor 9 tentang doa safar. Kita akan memperjelas insyaallah pembahasan dimulai dari doa safar. Hadis riwayat Muslim. Ya, di halaman 90. Jadi ketika meletakkan kaki di atas kendaraan, ucapkan bismillah. Ketika telah istiwa, yaitu telah tetap, yaitu teguh dan nyaman di atas kendaraan, mulai bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian mengucapkan doa safar. Insyaallah kita akan pelajari sini. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa tuwi 'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi wa fil mali wal ahl. Kita mulai dari yang pertama, subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah, zat yang menundukkan kendaraan ini untuk kami. Jadi kendaraan ini Allah taskhir, Allah tundukkan supaya tidak liar dan tidak melawan kami. Baik kendaraan tersebut berupa binatang atau barang elektronik modern. Itu semua Allah yang atur, Allah yang tundukkan untuk manusia. Maha suci Allah yang telah mengatur dan menundukkan kendaraan ini untuk kami. Wa ma kunna lahu muqrinin, sedang sebelumnya kami itu tidak mampu. Jadi ketika safar pun hendaknya seseorang melihat dirinya yang terbatas, yang sebenarnya kemampuannya terbatas. Kemampuannya pun itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika pergi safar mengendarai mobil misalnya, ketahuilah kemampuan mengendarai mobil itu merupakan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Sekiranya Allah Ta'ala tidak takdirkan kita mampu mengendarai kendaraan, maka tidak bisa kita kendarai kendaraan itu. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh ujub dengan skillnya dalam mengendarai kendaraan. Ya. Dan bukan sesuatu yang misal bermaslahat. Berlomba balap-balapan itu tidak bermaslahat.
Ketika seseorang tahu bahwasanya kemampuan dia untuk mengendarai itu dari Allah untuk kebaikan dan maslahat yang diperlukan, maka yang merupakan kelebihan dari itu bisa menjadi makruh atau haram, yaitu ketika seseorang tuh belajar nyetir, udah pintar nyetir, terus skillnya ditambah-tambah hanya untuk gegayaan. Maka ini bisa menjadi makruh karena hal yang sebenarnya sia-sia, atau bisa menjadi haram kecuali skill tersebut memang dibutuhkan. Seperti skill mengendarai truk di jalan yang curam atau medan yang sulit. Ini kan ada hajat. Adapun kalau skill untuk gegayaan, maka ini lebih dekat kepada ujub dan takabur. Ujub dan takabur. Yang asalnya manusia tidak bisa melihat hati orang lain, tetapi kadang-kadang kelakuan itu menjadi dalil akan jeleknya hati. Bahkan hal-hal yang kadang-kadang kecil, jemaah sekalian sepele, kadang orang jadi suudzon sama kita, yaitu misal naik motor di jalan yang mungkin agak halus, terus stangnya dilepas, dia orang lagi gini. Paham nggak? Pernah lihat gitu? Anda baru lihat tadi di Pulau Gebang ini, baru lihat tadi di waktu asar lah, atau setelah asar. Ya, di keramaian motor-motor dia sengaja kayak gini, setangnya dilepas, terus kayak gini-gini. Pikiran kita kan kalau emang dia pengen meregangkan ototnya, coba minggir dulu lebih leluasa kan? Kenapa harus di tengah jalan? Ya. Dan kayak hal-hal seperti itu kadang-kadang anak kecil juga melakukannya dengan stang sepeda. Ketika anak-anak kita terlihat indikasi seperti ini, maka nasihati, nak, jangan sombong. Sebelum dia jadi gede dan melawan nasihat ini. Karena kalau masih kecil, masih bisa paham, jangan sombong. Oh ya ini sombong. Tapi kalau udah gede, enggak saya enggak sombong, kamu aja hasad. Nah gitu biasanya. Ya. Dalam berkendaraan hendaknya seseorang tawadhu. Dia boleh berhias atau menghias kendaraannya, boleh dengan kendaraan mewah selama tidak ujub atau tidak takabur. Karena yang Allah berikan itu adalah yang akan dijadikan sebagai media atau sebagai konten hisab di hari akhir. Kemudian juga beberapa dari pemuda atau anak kecil bahkan sudah diberikan oleh orang tuanya motor. Dan kadang-kadang beberapa anak remaja ngetrek karena ujub. Tidak ada yang ngetrek keras-keras kecuali pasti karena ujub. Jarang yang memang darurat, sengaja ngetrek keras, sengaja balapan di tengah jalan ramai sengaja. Itu pasti karena apa? Merasa bahwa saya diri mampu, hebat, bisa ngalahin, bisa membalap. Dan ketika ada sesama moge atau motor yang knalpotnya sama-sama racing, tiba-tiba menghidupkan itu, dia langsung ketril, terpancing untuk apa? Ikutan seperti itu dan membalapnya. Kalau ini bukan karena ujub dengan kendaraan, plus karena apa? Tawadhu. Nggak mungkin yang seperti tawadhu, ikhwan. Kemudian juga beberapa style seperti naik di rodanya dinaikin, belajar kayak gitu tuh dari sepeda dulu, kemudian ke sepeda motor, harus gini, gitu. Tinggal ban belakang doang. Rata-rata kan kayak gini bukan karena pengen nyampe ke tujuan, tapi pengen apa? Memperlihatkan ke orang kalau dirinya hebat. Gak ada manfaat sebenarnya, pahala gak dapat, menghibur orang belum tentu, bahkan kadang orang jadi suzon, sombong banget gitu. Kita pernah mendengar kok di beberapa jalanan, sering mungkin bapak-bapak juga dengar ketika di warung, ketika di apa di pinggir jalan, ada orang ngetrek suara keras, gitu, keras, suara keras, memandang, mencuri perhatian semua orang di jalanan. Wallahi ana pernah dengar orang yang bilang, celaka ada tuh orang, dan tabrakan tuh orang, dilaknat sama orang, dijelekkan. Dan ajaibnya orang-orang seperti ini mengira bahwasanya dirinya berbuat baik dan menghibur atau disukai sama orang-orang, padahal enggak. Padahal enggak. Makanya wa ma kunna lahu muqrinin, padahal kita sebelumnya tidak mampu untuk mengendarai, enggak punya skill.
Orang ketika awal-awal belajar naik motor, belajar ngendarin mobil, itu rata-rata disalahin sama trainernya, tawadhu'. Tapi ketika udah expert, udah hebat, udah bisa kemana-mana, udah bisa ngetrek, udah bisa naikin stang, nggak ada tawadhu'nya sama sekali. Bahkan kadang-kadang meremehkan orang dengan jenis kendaraan. Nah, wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat. Syuf, lihat bagaimana naik kendaraan aja sampai ingat hari kembali di hari kiamat. Ajaib. Ya. Kenapa begitu? Ya karena setiap waktu kita tuh harus ingat Allah dan harus ingat hari akhir, ingat kematian. Dan ketika kita safar, kita nggak bisa memastikan kendaraan ini akan selamat atau enggak. Nanti bagaimana? Wallahu a'lam. Harus ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat taqwa. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon al-bir wat taqwa. Al-bir itu kebaikan dan taqwa itu ketakwaan. Artinya adalah apa? Yaitu al-bir al-bir adalah al-ma'ruf wal ihsan. Hal yang ma'ruf, hal yang perbuatan ihsan baik. Sementara at-taqwa yaitu meninggalkan apa? Meninggalkan kemunkaran. Itu bir dan taqwa beda di situ. Kita mohon apa? Al-bir dan taqwa di safar kita ini. Wa minal amali ma tardu, dan kita memohon apa? Perbuatan yang engkau ridhoi di safar ini. Jadi dalam safar pun perlu juga kita meminta supaya amalan kita di safar ini diridhoi oleh Allah. Kan gak enak Pak, jauh dari keluarga, jauh dari kediaman, tapi di tengah jalan kita melakukan amalan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang bakal nolong? Allahumma hawwin alaina safarana hadha. Ya Allah, permudahlah, ringankanlah perjalanan kita ini, perjalanan kami ini. Minta sama Allah supaya perjalanannya dipermudah, tidak memberatkan, dan supaya tidak sampai mabuk misalnya, supaya tidak pusing, tidak memberatkan, tidak macet-macet, tidak begini, tidak begini. Wa tuwi'anna bu'dah. Ya Allah, dekatkanlah jaraknya bagi kami. Jarak jauhnya itu dekatkan ya Allah. Di sini ulama beda pendapat, apakah benar dideketin jaraknya atau maknanya adalah dipermudah jalanannya sehingga lebih cepat. Wallahu alam. Kalau zahirnya doa ini yaitu didekatkan jarak. Tapi boleh jadi termasuk konsekuensi atau termasuk penyebab dekatnya jarak adalah dipermudahnya jalanan, lengang, tidak macet. Nah itu. Ya. Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah, engkaulah sahib. Engkaulah sang teman dalam bepergian. As-sahib di sini sebagian ulama mengatakan as-sahib konteksnya khusus yaitu dalam safar saja. Sehingga sebagian ulama menjadikan as-sahib di sini bukan sebagai nama Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, engkaulah teman dalam bepergian, yang menemaniku dalam bepergian, supaya kita selalu berzikir kepada Allah ketika safar. Wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, engkaulah yang menjadi khalifah. Yaitu khalifah di sini adalah pihak yang mengurusi keluarga saya yang saya tinggal. Imam dan khalifah itu sama-sama artinya pemimpin di Indonesia. Tapi lafal imam menunjukkan amam, yaitu depan. Lafal khalifah menunjukkan khalaf, yaitu belakang. Loh, apa maksudnya sama-sama pemimpin kok yang satu imam depan, yang satunya khalaf belakang? Kalau imam itu amam di depan, pemimpin. Kalau khalifah itu di depan juga. Cuma khalifah itu adalah orang yang atau pihak yang di belakang pemimpin sebelumnya itu khalifah. Iya, itu artinya khalifah. Contoh kata Allah Azza wa Jalla, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, aku menjadikan adanya khalifah di muka bumi ini.
Artinya Nabi Adam alaihissalam khalifah ini adalah generasi penerus, makhluk penerus yang tinggal sebelumnya ada generasi lain atau makhluk lain tinggal di muka bumi ini. Sebagian ahli tafsir dalam riwayat mereka menyatakan bahwa sebelum Nabi Adam itu dulunya bumi ini ditempat tinggali oleh kalangan jin. Dan karena jin ini disinyalir udah biasa melakukan pertumpahan darah, maka akhirnya kemudian Allah pengen gantikan sebagai khalifah bumi ini yaitu Nabi Adam dan manusia. Itu salah satu riwayat. Ya, begitu juga dengan Khulafaur Rasyidin, para khalifah. Abu Bakar khalifahnya Rasulullah SAW, Umar khalifahnya Abu Bakar, Uthman khalifahnya Umar, Ali khalifahnya Uthman. Jadi khalifah itu adalah orang yang datang setelahnya menggantikan posisi imam sebelumnya itu khalifah. Ya, itu maknanya. Dan engkau menjadi al-khalifah fil ahl, yaitu yang menggantikan posisi saya dalam mengurusi keluarga saya yang saya tinggal di rumah. Allahumma inni a'udzubika min mu'atha'is safar. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari al-wa'tha. Wa'tha yaitu kelelahan dalam safar. Safar itu melelahkan jemaah sekalian. Makanya kata Nabi SAW, safar itu qit'atun minal azab. Safar itu merupakan suatu qit'ah, yaitu potongan dari azab, karena berpotensi melelahkan. Wa ka'abatil manzar, dan aku berlindung kepada engkau dari pemandangan yang menyedihkan, yang buruk. Tabrakan, kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, itu semua ka'abatul manzar, pemandangan yang menyedihkan. Wa su'il munqalab, dan perubahan yang jelek. Saya berlindung kepada engkau dari perubahan yang jelek dalam harta, fil mali wal ahl, dalam harta dan keluarga. Karena boleh jadi seseorang ketika safar dia kan meninggalkan hartanya di rumah, meninggalkan keluarga di rumah. Bisa saja terjadi inqilab, yaitu perubahan. Bisa saja perubahan tersebut malah perubahan buruk. Ya, ketika dia safar ternyata barangnya hilang atau dijual atau gimana. Ketika safar ternyata istrinya ke orang lain misalnya, na'udzubillah min dzalik. Maka ini berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, su'il munqalabi fil mali wal ahl. Perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga. Kemudian apabila kembali dari disebutkan di kitab, apabila kembali dari safar, maka doa di atas dibaca. Kalau misalnya pulang dari safar kembali ke rumah, maka doa tadi dibaca yang panjang itu dan ditambah aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Kami kembali dalam keadaan kami bertaubat, dalam keadaan tetap beribadah kepada Rabb kita dan selalu memuji kepada Rabb kita. Doa-doa ini bisa antum ucapkan dengan teks, sambil baca teks itu boleh. Kalau enggak hafal boleh sambil baca teks. Baik, kita menuju ke nomor 10. Hendaklah bertakbir setiap kali mendaki tempat yang lebih tinggi dan bertasbih ketika menuruni tempat yang lebih rendah. Sebagaimana hadis Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kunna idza su'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna." Kami kalau misalnya kami membaca takbir kalau kami berjalan nanjak naik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan kami membaca tasbih kalau misalnya jalan yang dilalui menurun. Nurun, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka para ulama ketika mereka menjelaskan hadis ini mereka mengatakan, kenapa kok ketika menanjak kita bacanya apa tadi? Apa Pak baca Pak? Takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kenapa? Karena dengan meninggi itu menunjukkan akan ketinggian dan kebesaran, dan kita lebih mengakui bahwasanya Allah lah yang paling besar, tidak ada yang sebesar Allah Azza wa Jalla, dan ini hanyalah makhluk, yaitu tanjakan ini. Setinggi apapun tanjakan itu, maka Allah jauh lebih besar. Enggak ada apa-apanya dunia ini. Kemudian ketika turun, maka kita baca apa? Ikhwan, Bapak-bapak? Subhanallah, tasbih. Subhanallah, subhanallah. Yang artinya apa? Subhanallah artinya maha suci Allah doang. Maha suci Allah daripada apa? Maha suci Allah dari segala aib dan kekurangan. Itu makna maha suci Allah.
Maha suci Allah dari segala aib dan kekurangan. Atau subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang disifati oleh mereka kaum musyrikin, bahwasanya Allah itu 1/3, 3 in 1, satu dari 3 hal. Atau Allah Ta'ala itu adalah tuduhan-tuduhan, tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat. Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh orang-orang Yahudi yaitu terbelenggu atau bakhil, dan na'udzubillah min dzalik kata mereka. Maka maha suci Allah dari segala tuduhan orang-orang musyrik, yaitu arti dari subhanallah. Ini sepertinya sampai poin 15, kayaknya agak cepat, dan jika ada pertanyaan nanti Bapak-bapak nanti langsung kalau selesai ini ya. Kemudian nomor 11. Disunnahkan untuk berdoa di tengah perjalanan, di tengah safar, karena termasuk doa mustajab. Orang yang sedang safar, bepergian jauh, itu doanya lebih potensial untuk dijawab. Apalagi kalau semakin susah safarnya, semakin jauh semakin susah itu. Lebih bagus lagi kalau safarnya dalam rangka ibadah, maka ini lebih mustajab lagi doanya. Begitu. Safar karena pengen nazar seorang perempuan, pengen nikah, termasuk safar yang baik, semua itu ikhtiar yang baik. Maka ketika di perjalanan boleh dia minta terus sama Allah supaya dimudahkan urusan nazarnya. Iya. Ya, bahkan ternyata setelah dia udah doa-doa kayak gitu di perjalanan naik bis, kemudian pas sampai tujuan ternyata nazar dan dilanjutkan ta'aruf, kenalan, ngobrol, dan langsung orangnya bapak yang sembilan, udah mas, sekarang aja akadnya. Wih. Ya, ini combo ini. Dapat semua ini. Udah sekarang aja mas. Nikahin sekarang secara akad, secara syar'i dulu, nanti diurus insyaallah di situ ya mas ya. Wah siap pak, oh gitu mah. Tapi saya belum bawa maharnya. Mahar bisa nanti, yang penting disebutin. Yang kisah-kisah siapa? Yang alhamdulillah bapak. Ya, mungkin nggak apa yang terjadi? Kalau zaman dulu mungkin. Kalau sekarang dimungkin-mungkinin walaupun hampir mustahil. Tapi kalau terjadi sah atau tidak? Sah. Selama ada walinya dan ada 2 saksi. Dan kalau bisa minta orang KUA untuk mencatat dulu surat nikah, ya kan? Harus itu Pak. Kalau nggak ada catatan surat nikah, itu repot ngurusnya nanti. Nama saksinya siapa? Ya kan? Sekarang kan negara hukum, jadi kalau ngurusinnya harus ada buktinya dong. Gitu. Adapun mahar kan tidak harus ada sekarang, tapi sebutin apa maharnya. Misalnya maharnya adalah mahar apa Pak? Mahar apa ya? Mas kawin sekian, rak terbuat dari perak misalnya, masya Allah. Ya. Itu kalau ada kayak gitu ya masya Allah. Tapi bisa terjadi, bisa terjadi. Jadi berdoa di tengah perjalanan itu termasuk doa mustajab, apalagi kalau misalnya perjalanan menuju haji, masya Allah, perjalanan menuju umrah, maka mustajab di perjalanannya. Ke-12, jika hendak bermalam atau istirahat, hendaklah menjauh dari jalan lalu lintas, ya, atau jalan yang memang banyak dilalui oleh kendaraan, kalau bisa agak menjauh. Kata Nabi SAW, "Idza arastum, jika kalian itu ngasuk," bahasa kita ngasuk, yaitu turun untuk istirahat. Kalau kalian ngasuk, fajtanibut thariq, kalau bisa jangan terlalu dekat dengan, atau jangan di jalanan gitu loh ngasuknya, istirahatnya. Fa innaha turuqud dawab wa ma'wal hawam bil lail. Sesungguhnya itu adalah jalannya binatang-binatang dan juga tempat binatang-binatang seperti burung-burung di malam hari. Sebenarnya ini wallahu a'lam kurang relevan untuk sekarang karena perjalanan di zaman Nabi tidak sama dengan sekarang. Ya. Kalau dulu ngasuknya itu mungkin di thariq, di jalanan yang biasa dilalui oleh binatang-binatang malam. Itu maksudnya kejangan
Karena antum nggak tahu apa yang akan mereka berbuat gitu. Mungkin kalau dikiaskan dengan sekarang, jangan ngaso di tempat-tempat yang mencurigakan. Ya. Kayak tempat-tempat sepi atau rumah kosong. Ya, atau tempat-tempat yang di situ ada rawan begal misalnya. Karena ilatnya sama, takutnya itu kan daerah banyak dilalui binatang-binatang malam gitu. Atau kendaraan-kendaraan lain gitu. Nah, kalau sekarang ngaso di pinggir jalan malah di-provide, disediakan. Ya enggak? Ya, kalau misalnya kita safar ke daerah mana misalnya Tasik ya. Atau dari itu ya. Nanti kan di daerah mana gitu, Bandung ke sana lagi. Terus mulai jalannya kelak-kelok. Jurang-jurang banyak. Di samping-samping ada warmindo. Ada warung mie gitu kan. Ada buat lesehan, buat tiduran, istirahat gitu. Itu ada disediakan malah. Apakah kalau misalnya di suatu bukit itu, nah pas kita udah capek, pengen ngaso, ya pengen berhenti, istirahat. Ada warung makan nih. Atau warung makan mie, ya gitu kan. Dan nasi-nasi. Dan biasanya disediakan di tepi jurang itu disediakan apa? Lesehan buat tidur, ada naungannya, kan enak tuh. Boleh apa enggak? Ya boleh. Karena apa? Hajat, keperluan, boleh. Dan malah mereka senang ketika dikunjungi kedai mereka. Besok tidur aja mas, enggak apa-apa mas. Beneran bu, saya cuma beli Astor doang loh bu, enggak apa-apa. Tidur aja. Ya. Tapi nanti beli kopi lah mas, ya kan gitu. Jangan mas Astor doang. Beli mie, ngopi, ya. Teh botol dan seterusnya. Dan itu karena hajat, maka itu boleh enggak masuk dalam larangan hadis ini. Ya begitu. Apalagi lalu lintas atau cara berkendaraan zaman sekarang beda dengan zaman Nabi SAW. Ya. Kemudian berikutnya kata penulis, apabila menunaikan hajat dalam perjalanan itu buang air, maka segeralah untuk kembali kepada ini salah. Penerjemahannya salah ini. Asli kitabnya idza qadal musafiru hajatahu ya gharadahu min as-safar fa alaihi at-ta'jil bil 'audati ila al-ahl. Di sini terusnya apabila buang air. Qada al-hajah. Qada al-hajah itu ada banyak makna. Makna pertama buang air ya. Makna yang lebih luas lagi menunaikan kebutuhan, menyudahi hajatnya, itu maknanya. Ini kok di sini lihat ya. Apabila buang air dalam perjalanan maka segeralah untuk kembali kepada keluarga atau rombongan. Apa coba maksudnya? Coba pikirin ya Pak. Apabila buang air dalam perjalanan maka segeralah untuk kembali kepada keluarga. Coba. Pengen BAB langsung cari keluarga, saya pengen BAB. Emang gitu? Makanya salah penerjemahan, pusing antum. Artinya adalah kalau urusan antum sudah kelar di safar, menunaikan hajat di sini adalah mengkelarkan urusan. Bukan BAB atau kencing. Apabila kencing di jalanan maka segera kembali ke emak bapak. Enggak lah. Segera kembali ke justru gara-gara pengen kencing maka berpisah dari rombongan. Ya ini salah penerjemahan. Salahnya dikunci apa? Buang air. Yang benar apabila telah selesai menunaikan kebutuhan dalam perjalanan maka segera untuk kembali lagi pulang ke rumah. Artinya nih kalau misalnya kayak gini nih. Antum dinas di Bandung, ya nggak terlalu jauh lah di Jakarta ya, Bekasi ya. Kalau udah selesai dinas, ya udah selesai dinas ya udah balik ayo ke keluarga, kangen mereka gitu loh maksudnya. Ya, dinas iya terus jalan-jalan sendiri, berenang di danau sendirian, ngapain? Balik ke keluarga. Itu maksudnya seperti itu ya jemaah, maksudnya seperti itu, bukan buang air ya. Kata Nabi SAW, idza qada ahadukum nahmatahu min safarin falyu'ajjil ila ahlihi. Kalau
seorang dari kalian sudah menyelesaikan urusannya dalam safar, maka bergegaslah dia balik ke keluarganya. Itu. Jangan banyak jajan dulu ya. Seperti itu. Kayak kemarin nih, saya tim dan juga beberapa ikhwan pengajian, kami safar daurah, ana isi daurah, mengkhatamkan kitab bersama beberapa belas ikhwan kita, mengkaji kitab dan mengkhatamkannya, alhamdulillah dalam waktu 3 hari. Itu kan safar. Hajat kita apa? Hajat kita rihlah dan belajar bersama-sama. Semuanya ikhwan, gak ada akhwat. Maka di malam Jumat kita pulang naik minibus yang yang dipinjamkan ke kita. Pulang, ya udah pulang langsung ke rumah masing-masing. Ya, karena hajatnya selesai. Bukan kemudian pulang rekreasi dulu ngapain nggak jelas, nggak langsung pulang. Gitu loh. Ya, karena kepentingannya sudah selesai. Jangan terlalu lama ninggalin keluarga kalau tidak ada kepentingan. Ya, begitu. Dianjurkan 14. Dianjurkan untuk tidak kembali dari safar ke rumahnya di waktu malam. Kalau bisa jangan di waktu malam. Itu di zaman Nabi SAW. Kecuali apabila mengabari keluarganya terlebih dahulu. Ya, gitu. Jadi Nabi SAW nahan Nabi SAW an yatruqar rajula ahlahu laila. Nabi SAW melarang mengetuk pintu istrinya di malam hari, yaitu pulang malam dilarang. Tapi ini kan illatnya apa? Kenapa dilarang? Karena apa? Karena istri biasanya belum siap dandan dan menyambut, itu biasanya. Itu maksudnya. Tapi kan zaman telah berubah. Siklus pekerjaan dan kesibukan manusia itu berubah sekarang. Sekarang malah justru banyakkan kita pulang malam, ba'da maghrib, ba'da isya, bahkan lebih malam lagi, karena ada hajat. Bahkan safar pun banyak yang pulang malam juga, itu bisa. Karena jadwal kereta, jadwal pesawat, kan nggak bisa diatur kadang-kadang. Nah, akhirnya apa? Pulang malam. Tapi di sini ada pengecualian, kecuali apabila mengabari keluarganya terlebih dahulu. Kalau di zaman Nabi, maka ketika mau safar dia bilang ke istrinya, "Dok, nanti kira-kira tanggal sekian saya sampai sini malam." Nah, itu boleh. Boleh itu, karena mengabari terlebih dahulu. Kok sekarang tinggal WhatsApp. "Sayang, saya pulang malam. Karena nanti bisnya sampai Jakarta jam sekian, maka kemungkinan saya pulang malam." Nah, ini juga nggak masalah. Ya. Tapi kan uruf kita sekarang kan pulang malam udah biasa, Pak. Dan ngabarin ke istri juga pulangnya kapan, malam, ya. Illat pelarangannya, sebab pelarangannya adalah karena pulang malam itu biasanya istri nggak siap dengan dandanan, jangan tiba-tiba datang. Tapi yang terjadi memang sekarang kan kayak gitu. Suami pulang, istrinya muka genderuwo, ya enggak. Wow. Malah sereman istrinya daripada suaminya yang baru dari jalanan. Suaminya Jumat malam pulang acak kadul, udah capek, muka berminyak, keringetan. Pas pulang ternyata kondisinya lebih berewokan lagi daripada suaminya. Begitu. Ya, banyak sekarang seperti itu. Ya, padahal sunnahnya adalah istri menunggu suami pulang dan menunggu dengan cantik gitu loh. Bersih, bebenah, manis gitu kan. Supaya suaminya pas bangun, suaminya pas tiba di rumah, itu tuh beban safar, beban bepergian itu hilang. Hilang, karena melihat kecantikan istrinya. Ya kalau istrinya nggak cantik, ya dicantik-cantikin lah gitu loh. Pakai apa kayak gitu. Nah, masa nggak bisa sih gitu kan. Kadang-kadang malah sebaliknya, perempuannya wanita karir juga, suaminya juga capek, sampai rumah kesel doang isinya kesel. Kamu sayang giliran keluar rumah pagi-pagi buat kerja, cantiknya menor minta ampun, lipstiknya itu sampai bertebel-tebel kayak gitu, giliran di rumah kamu kayak cowok dapur, nggak ada menariknya. Nah, misal seperti itu, ya ini berarti kan nggak baik rumah tangga seperti ini. Ya.
Kemudian yang terakhir disunahkan ketika sampai di kampung halaman atau sampai di domisili asli kita, dianjurkan untuk pergi ke masjid dulu, masjid terdekat, dan sholat 2 rakaat sebagaimana itu dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau habis safar, kalau bisa. Ya, antum habis safar dinas dari mana? Pulang ke rumah, jangan ke rumah dulu, ke masjid atau mushola terdekat, sholat 2 rakaat setelah safar. Kalau memang sempat atau kalau mau, ya ini sunnah, tidak sampai wajib. Begitu. 2 rakaat sholat, kemudian kan itu udah wudu, sholat 2 rakaat, baru pulang ke rumah dalam keadaan agak seger. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Untuk materi kita cukup sampai situ insyaallah, karena selesai. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan membahas adab memberikan nasihat. Jika ada pertanyaan Bapak-bapak, dipersilakan. Ada soal? Ya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini kan ada ayat yang mengatakan dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Itu menjadi perintah itu ya Pak. Menjadi perintah. Nah sekarang kalau bertebaranlah engkau di muka bumi menjemput karunia Allah gitu kan. Apakah itu menjadi perintah juga gitu kan? Kalau tadi yang sholat dan zakat itu menjadi wajib, apakah yang bertebaran itu menjadi wajib atau gimana? Bisa yang satu menjadi wajib, yang satu tidak wajib gitu kan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, kalimat itu kan semua yang jenengan datangkan itu semua perintah Allah dengan kalimat perintah, ya kan ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat, ini kan perintah. Oh, ini kan perintah. Insyaallah kita jawab setelah ada insyaallah. Baik. Ya, tadi kata Allah wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat, tunaikan zakat, ini perintah dan ini wajib. Nah, keadaannya, kaidahnya adalah al-aslu fil amri al-mutlaq al-wujub. Asal hukum perintah yang mutlak itu adalah pengwajiban, wajib. Namun jika ada indikasi atau sebab yang menjadikannya tidak sampai wajib, maka hukumnya berlaku bukan wajib. Bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah. Bisa jadi sunnah atau boleh. Nah, untuk kasus atau ayat yang tadi antum sebutkan di surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini di surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis salatu, dan jika salat tersebut telah selesai dilaksanakan. Konteks salat ini salat apa? Salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu, karena ayat sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Nah, ya kan? Wahai orang yang beriman, jika dipanggil di azan Jumatan, ya, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah. Ini perintah, ini wajib. Ini perintah dan wajib. Fas'au ila dzikrillah. Wa dzarul bai', tinggalkanlah jual beli. Ini juga perintah. Untuk meninggalkan jual beli itu wajib. Wajib tinggalkan jual beli. Bahkan dikatakan jual beli saat terdengar khatib naik mimbar dan kemudian azan, maka ini jual belinya tidak sah. Saking wajibnya untuk meninggalkan jual beli dan bergegas ke masjid untuk Jumatan. Ini perintah. Tapi ayat setelahnya, fa idza qudiyatis salatu, kalau salat Jumatan itu telah selesai, apa kata Allah? Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ini dua hal ya, yang tadi Bapak tanya. Fantashiru fil ardi itu bertebaranlah kalian di muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, dan carilah keutamaan Allah. Para ulama mengatakan fantashiru fil ardi di sini berbeda pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan fantashiru fil ardi yaitu menyebarlah dalam rangka mencari tijarah, yaitu berdagang. Ada yang mengatakan fantashiru fil ardi di sini artinya adalah menyebarlah di bumi Allah untuk
mengunjungi orang-orang yang sakit, itu di antara tafsiran. Dan tafsiran Ibnu Abbas terhadap kalimat fantashiru fil ardi ini adalah in syi'ta dhahabta wa in syi'ta qa'adta. Jika engkau ingin silakan pergi, ngapain terserah. Jika engkau ingin silakan duduk, terserah. Jadi pilihan. Maka para ulama menganggap kalimat bertebarlah di muka bumi ini itu sebagai apa? Pembolehan. Bukan sebagai pengwajiban atau bukan sebagai penganjuran secara asal. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah keutamaan dari Allah. Ulama juga berbeda pendapat mengenai fadlillah di sini. Ada yang mengatakan fadlillah di sini adalah berdagang, carilah rezeki Allah. Itu. Ada juga ulama yang berpendapat wabtaghu min fadlillah artinya adalah carilah pahala dari Allah dengan cara kalian silahkan sholat sampai asar atau ibadahlah sampai asar gitu. Itu beda pendapat ulama. Tapi dua hal ini, fantashiru fil ardi, bertebarlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah keutamaan Allah, ini hukumnya bukan wajib, bahkan bukan anjuran, tetapi pemersilahan, izin, membolehkan. Kenapa? Karena kaidahnya biasanya al-amru ba'da at-tahrimi yufidul ibahah. Perintah setelah pelarangan itu berkonsekuensi pembolehan. Perintah setelah larangan itu berkonsekuensi pembolehan. Kayak saya bilang ini. Bagi jemaah di sini yang hadir di sini tidak boleh keluar. Harus dengerin saya. Ini kan pelarangan untuk keluar. Kemudian azan. Ya. Terus ada satu yang izin, Ustaz, boleh enggak wudu, Ustaz? Keluar. Ini kan perintah dari anak keluar. Tapi maksud dari keluar ini apakah harus dia keluar? Enggak. Melainkan ini perintah setelah adanya larangan. Perintah setelah ada larangan, maka faedahnya apa? Pengizinan. Gitu loh Pak. Gimana? Bisa dipahami enggak Pak? Tadinya tuh saya larang. Dan orang tuh akhirnya ikut dengan larangan saya. Setelah sesinya selesai, ada orang izin atau apa, saya perintah udah silakan keluar. Ini berarti kan mempersilakan, membolehkan. Ketika sholat Jumat, kita nggak boleh keluar dari sholat dari Jumatan, dan kita nggak boleh dagang pas hari Jumatan. Maka setelah selesai Jumatan, sok atuh pergi sana, sok atuh dagang sana gitu. Maka di sini bukan berarti penganjuran, tapi pembolehan. Kayak misalnya kata Allah Azza wa Jalla, wa idza halaltum fastadu. Jika kalian telah selesai tahallul di haji atau umrah, maka silahkan kalian berburu. Karena ketika haji atau ketika umrah, ketika pakai baju ihram, nggak boleh kita berburu, nggak boleh, ya. Tapi setelah selesai tahallul, Allah perintahkan di sini berburulah. Apakah kita harus berburu? Enggak. Apakah kita dianjurkan berburu? Tidak juga. Tapi perintah di sini maksudnya adalah pembolehan setelah sebelumnya dilarang, gitu. Gimana sampai sini? Enggak, himbauan itu lebih ke anjuran, Pak. Memang ada sisi himbauan karena ini baik, tapi dari segi pemaknaannya ini bukan himbauan, melainkan dipersilahkan. Dipersilahkan. Himbauan untuk mencari rezeki ada di dalil lain, gitu loh. Nah, kemudian kan kalimat sebelumnya wadhkurullaha katsira. Nah, dan berzikirlah kalian kepada Allah banyak-banyak. Ini perintah. Nah, yang bagian ini, perintah ini bukan pembolehan yang ini mah. Melainkan wadhkurullaha katsira kan terusannya tuh. Ini perintah apa? Anjuran, bahkan bisa pengajuan. Ini beda yang terakhir. Kenapa beda? Karena perintah yang terakhir ini bukan dalam konteks memerintahkan sesuatu setelah dilarang. Kan ketika Jumatan apakah gak boleh zikir? Ya boleh zikir. Makan datang Jumatan aja itu zikir sebenarnya. Jadi teruskan zikir. Nah gitu, itu bedanya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami insyaallah. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gak usah Pak, nanti tolong dibayar tim Anda karena udah capek. Cat poin 10, cat pengucapan takbir dan tasbih.
itu kalau kita Oh ya. ke masjid lantai 2 atau rumah ke masjid, naik ke masjid lantai 2 atau ke rumah lantai 2, 3, apakah kita juga disunahkan membaca Allah Akbar, turun membaca Subhanallah? Taib. Apakah disunahkan juga ketika kita naik tangga masjid atau enggak? Tidak, karena itu bukan dalam konteks naik kendaraan atau konteks pergi, enggak. Ya. Nanti di rumah gitu juga. Hah? Di sini kami membaca takbir apabila berjalan naik dan kami membaca tasbih apabila jalan yang itu dalam dilalui bepergian, menurun. Pak, dalam konteks bepergian, dalam hadisnya bepergian, bukan dalam semua kali. Enggak. Kalau misalnya enggak, bukan pakai kendaraan, gimana? Walaupun enggak pakai kendaraan, selama itu bepergian, iya, baca. Tapi kan kalau dalam naik tangga, ini kan tidak ada yang mengenali itu sebagai bepergian, Pak. Gitu. Sama kayak misalnya kita punya rumah 2 tingkat, atau misalnya kita ke hotel, terus naik, Allahu Akbar, enggak. Karena kita tidak sedang dalam konteks bepergian, walaupun itu di daerah asing. Jadi maksudnya kita jalan kaki pergi gitu, keluar daerah, pergi, bukan di rumah, pergi gitu. Maka itu masuk konteks itu. Begitu, wallahu a'lam. Gimana? Ayo, fadhal. Ada seseorang yang safar ke Balikpapan, dia domisilinya kan Jakarta ya. Nah, safar kemana? Ke Balikpapan. Balikpapan. Iya, kemudian dia balik ke Jakarta itu dari Balikpapan itu hari Jumat. Hari Jumat. Jakarta ke Balikpapan hari Jumat. Iya, dari Balikpapan. Balikpapan ke Jakarta hari Jumat. Naik apa pesawat? Naik pesawat. Nah, tiketnya itu jam 1. Jam 1 siang. Jam apa tuh? Jam 1 siang. Nah, kemudian sampai Jakarta itu perkiraan jam 4:30. Hah? Jam 4:30 nyampe Jakarta. Ya. Nah, yang saya tanyakan itu apakah orang tersebut itu bisa atau dapat rukhsah untuk meninggalkan sholat? Bisa apa? Meninggalkan sholat Jumat, tidak sholat Jumat, karena kan tiketnya jam 1 siang, jadi mepet. Harus prepare di bandara ya, jam 11:30 lah gitu ya. Iya. Ya nggak apa-apa, Pak. Terus itu kemudian, kan terus nyampe Jakarta kan 4:30. Nah, apakah itu sholat dari duhur tadi atau sholat Jumat itu dijamak dengan asar? Iya, dijamak, jamak, ya? Takhir, takdim boleh. Di takhir boleh, Ustaz? Iya, boleh. Walaupun di hari Jumat itu pendapat yang lebih sahih boleh. Kalau di awal juga nggak apa-apa ya? Iya, tapi jangan jam 11 sholatnya, belum waktunya. Baik, Ustaz, terima kasih. Dia sholatnya di bandara jam 12:30 misalnya, tapi itu mepet ya, khawatir juga ya. Atau jam 12 pas, pokoknya udah masuk Jumatan, dia boleh sholat 2-2. Gitu. Jamak dan qasar boleh. Boleh juga dia sholat di atas pesawat boleh. Namun karena dia perkiraan akan sampai di bandara tujuan, misalnya CGK Soekarno Hatta, dia sampai jam 4:30, di jamak takhir jam 5, maka boleh dia sholat 2-2 jamak takhir di bandara Jakarta. Walaupun antum orang Pulau Gebang. Iya. Karena Cengkareng bukan Pulau Gebang. Gitu. Oke. Seperti itu. Lakukan itu besok-besok ya. Iya. Oke? Cukup? Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Safar apa? Safar itu kita pergi kerja gitu. Ya. Terus di tempat pekerjaan apa termasuk masih safar? Safar pergi kerja. Ya. Kemana coba Pak? Contoh, kita pergi ke Jakarta gitu, dari Jawa ke Jakarta. Jawanya mana? Ya Boyolali gitu. Boyolali. Iya. Iya. Terus kita di Jakarta kita kerja. Apakah di tempat kerja itu kita termasuk safar apa Ya, gimana ya. Ustaz? Ya, Terus oke. ada pemahaman teman saya ini, kalau kita pergi safar terus di tempat kerja itu kita termasuk musafir. Nah musafir itu sholatnya bisa di jamak qashar Ya, seperti ya. itu. Dan apakah ada waktu Batasan. jangka batasannya? Ya. Seperti itu Ustaz. Wah iya, gini Pak. Selama tempat tujuan itu
baik domisili atau tempat dinas atau tempat kerja, antum tahu bakal stay atau tinggal di situ lebih dari 4 hari, maka sudah dianggap mukim ketika sudah sampai rumah itu. Atasnya 4 hari. 4 hari. Lebih dari 4 hari antum tahu nih, lebih dari 4 hari bakal di sini, maka antum sudah tergolong bermukim. Hadir, bukan musafir. Musafirnya ketika lagi perjalanan doang. Misal, antum asli Boyolali. Boyolali mana, Mbak? Boyolali mana? Juwangi. Boyolalinya mana? Juwangi. Hah? Juwangi. Juwangi. Ya. Misal dari itu kan ke terminal dulu atau ke Ampel dulu misal atau gimana ya? Ke Ya, Tingkir atau mana gitu kan? Ke terminal. Nah, itu udah jalan tuh. Udah jalan berarti kan ketika udah ke terminal atau ke Jalan Raya Solo Semarang itu kan? Ya. Itu sudah termasuk safar itu. Ya. Walaupun asli kelahiran Boyolali, dari kecil, dari orok, dari janin di Boyolali sampai baru sekarang baru mau ke Jakarta. Maka ketika di Jalan Raya Solo Semarang itu sudah masuk safar karena dia udah bergerak safar tuh. Terus sampai Jakarta dia sudah ada kontrakan temen misalnya. Maka dia tinggal di kontrakan ini berapa lama? Ya bisa berbulan-bulan ya Pak ya. Nah berarti kalau udah sampai kontrakan temen itu sudah tidak dibilang safar lagi. Karena di atas 4 hari. Gitu ya Pak ya. Soalnya saya punya teman itu dia punya dalil. Gak usah, jangan dengerin orang itu. Oh, gitu. Dengerin ana. Karena kalau kayak gitu banyak dari teman-teman ini rata-rata musafir semua nih rata-ratanya. Karena aslinya bukan Jakarta. Salah dalam berpikir. Nah kalau 4 hari udah selesai nih, ternyata dalam 2 pekan nggak dapat kerja atau dapat kerja, pecel lele, nah misalnya. Nah kemudian orang tua di kampung sakit, ya, waduh sakit nih, rencananya 1 minggu di Boyolali lagi, ya, maka safarlah dia dari Jakarta ke Boyolali. Di perjalanan numpak bis itu, dia musafir bukan? Musafir. Tapi ketika dia sampai ke rumah ibunya, karena dia tahu bakal seminggu di sini, dia musafir nggak di situ? Pas sudah sampai rumah ibu, bukan musafir karena di atas 4 hari. Seminggu kan di atas 4 hari. Berarti dia nggak boleh jamak qashar, sholat normal, karena terhitung mukim. Karena dia tahu bertempat di situ terus selama seminggu, nggak kemana-mana. Gitu Pak. Balik lagi kemudian ke Jakarta, kau ibu udah sembuh tuh, udah sembuh, alhamdulillah. Balik ke Jakarta lagi. Ya, pas balik ke Jakarta dari Ampel ke Jakarta itu kan musafir tuh. Sampai Jakarta pagi, sampai rumah kontrakan temen sudah mukim lagi karena dia bakal berbulan-bulan lagi di sini, gitu kan ya. Nah, di bulan kesekian kangen rumah. Tapi ibu bilang, "Le, jangan lama-lama di sininya, Le." Mungkin ibunya udah sumpek kali ngeliatnya atau gimana. Ya, udahlah Le, di Jakarta aja, kayaknya lebih bahagia kamu di Jakarta gitu kata ibu ya. Tapi boleh kesini cuma 2 hari aja Le, jangan lama-lama. Nanti bisnis kamu terganggu. Ya udah Bu, ya udah pulang ke Boyolali lagi. Ketika pulang dari Jakarta naik numpak bis ke Boyolali itu musafir bukan? Musafir. Sampai di rumah ibu cuma 2 hari nih, besok bakal pulang lagi. Dia sampai di rumah ibu tergolong musafir bukan? Musafir. Karena kurang dari 4 hari. Ya begitu, paham gak di sini? Berarti dia boleh menjamak sholat, tapi karena rumah ibu udah nyaman dekat masjid, lebih afdol dia sholat di masjid, tetap lebih afdol karena mudah. Tapi dia tetap dihitung sebagai musafir, boleh tidak puasa, walaupun lebih afdol puasa kalau dia mampu, gitu. Itu Pak ya? Itu barometer kayak gitu. Jangan dengerin temen antum, jangan dengerin. Atau kalau bisa blok aja. Enggak. Jangan diputusin tali persahabatannya ya. Itu yang benar. Ya. Kalau dalilnya pakai Nabi SAW pernah pergi perang, kemudian sampai 60 hari berbulan-bulan tetap itu. Antum sedang tidak perang. Nabi itu perang bersama-sama. Perang emang stay di suatu tempat. Selama berbulan-bulan diem gitu di suatu tempat. Enggak. Kan kesana sini. Ya enggak? Safar sini, pergi sini. Namanya perang gimana sih? Gitu kan? Beda kondisinya perang dengan antum stay di suatu kontrakan 1 bulan. 1 bulan di kontrakan perang apa? Paling perang batin buat bayar kontrakannya nggak bisa. Kan gitu Pak. Nggak bisa, teman antum itu nggak benar Pak.
Nasihatin, nggak seperti itu, nggak boleh dikiaskan. Kalau dikiaskan kayak gitu, seluruh mahasiswa UI, UNJ, yang lebih dekat dari sini UNJ dan lain-lain, dan universitas manapun itu rata-rata mahasiswa musafirun. Kenapa? Loh, orang mana mereka? Ada yang Surabaya, ada yang mana, ya enggak? Akhirnya jamak takhir semua nanti. Iya enggak? Bahkan bapak-bapak sini kebanyakan mungkin bukan penduduk asli sini. Maksudnya dulunya adalah orang Jawa, Sumatera ya. Sekarang musafir bro. Antum ada asli mana Pak? Asli sini? Berarti mukim. Kok yang tanya malah asli sini semua. Bapak asli mana Pak? Bandung. Loh, campur. Complicated, rumit lah. Enggak, saya pengen mudah-mudah aja. Yang bukan asli sini misalnya. Mungkin Pak Idrus. Asli Sunda. Udah berapa Pak di sini? Berapa lama? 2007. Masih musafir gak kira-kira beliau? Ayo. Kalau ketemu temennya beliau, Bapak musafir sekarang. Tuh, bener gak Pak? Maksudnya istilah dalam bekerja gitu Pak. Walaupun dalam bekerja Pak, kan namanya mukim itu kan, bermukim itu bertempat tinggal. Kecuali kalau antum kerjanya gelandangan, gak jelas. Bawa kardus kemana-mana, besok di bawah stasiun Cikini, besok di bawah stasiun Gambir. Nah ini bukan musafir, ini gelandangan. Kalau gelandangan iya mungkin masih bisa. Driver Gojek, Gokar. Kalau misalnya dia itu tahu bahwasanya jarak tempuhnya itu lebih dari 80 km, maka dia tergolong musafir. Iya. Kalau memang dia tahu dari awal atau bukan tahu, dia jalan ada orderan ke Bogor, orderan berikutnya langsung ke Beos, orderan berikutnya ke Tangerang, orderan berikutnya ke Bekasi. Ini kan udah lebih dari 80 km nih. Maka dihukumi musafir. Musafir di sini bukan berarti harus berjalan keluar antar kota provinsi, bukan gitu. Jaraknya udah lebih dari 85 km. Ketika udah lebih dari itu, maka berarti terjadi apa? Hukum status safar untuk dirinya. Hanya saja sih baiknya kalau dia orang Jakarta mah nggak usah lah. Tetap aja dia puasa, normal aja hidup gitu. Walaupun dia status musafir secara jarak. Gitu Pak. Ya. Udah Pak ya, udah malam banget nih, kita udahan aja. Ya, assalamualaikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.